Pagi ini saya disuruh membawakan tentang nutritional support, nutrition support pada periode respon pada nutrisi ini jadi ini ya ide yang harus sekarang mulai kita perhatikan betul karena keberhasilan operasi, keberhasilan perawatan kita juga tergantung dari nutrisi. Timing pemberian nutrisi juga akan memberikan respon yang baik pada pasien. Jadi nutrisi sudah cukup tapi timingnya tidak tepat juga akan menghasilkan nutrisi yang tidak bagus. Apa sih yang bisa membuat stres itu? Jadi selama proses operasi atau trauma itu ada proses nyeri, kemudian puasa, kemudian pemberian obat-obatan, kemudian ada transfusi, pemberian darah yang hilang, atau kemudian hipotermi, tidak kita sebuti pasien, semua itu menimbulkan stres bagi pasien. Nah, stres yang terjadi ini bisa menimbulkan perubahan inflamasi yang berikutnya akan terjadi perubahan metabolisme yang kalau tidak kita sikapi dengan benar maka akan menimbulkan gangguan. Jadi pada pasien dengan tadi trauma ya atau pasien dengan injury karena operasi itu biasa terjadi akan pemecahan terjadi glikoneogenesis, glikolisis ya, semuanya prosesnya adalah pemecahan untuk menghasilkan glukosa. Tapi problemnya pada saat injury ada pada trauma itu terjadi insulin resisten ya. Jadi insulinnya tidak bisa baik. Jadi akhirnya akan terjadi hiperglikemi relatif. Jadi ada pemecahan dari protein dari seluruh tubuh, terus kemudian ada juga pemecahan dari gula yang berlebihan dibarengi dengan insulin yang tidak bekerja baik, maka post op kadang-kadang terjadi hiperglikemi atau peningkatan gula dalam darah. Jadi beberapa teori sekarang itu menganjurkan bahwa pada pasien-pasien sebelum operasi itu diharapkan diberikan gula atau minum air gula sebelum operasi. Nanti di terakhir akan saya bahas ya. Terus kemudian problem berikutnya adalah kadang kita memberikan nutrisi terlalu berlebihan karbohidrat. Pada fase awal itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan CO2 dan air di dalam, karena tadi kalau kita lihat rumus itu C6H12O6 itu kalau kita pecahkan menjadi CO2 dan H2O. Pada pasien-pasien dengan trauma dan operasi tadi itu diharapkan karbohidratnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi idealnya itu sebetulnya sekitar 40% dari total kebutuhan kalori. Sisanya diberikan dalam bentuk protein dan lemak. Karena kalau karbohidratnya terlalu banyak, maka akan terjadi peningkatan CO2 di dalam darah. Jadi pasiennya akan terjadi hiperkapnia, bernapas yang cepat. Ini juga pada pasien-pasien dengan gangguan paru juga mesti kita pertimbangkan. Kalau pasien dengan gangguan paru diharapkan penggunaan karbohidratnya akan ditekan lebih rendah. Kalau bisa di bawah dari 30-40% dari total kebutuhan kalori. Pada operasi juga akan terjadi pemecahan protein yang sangat tinggi. Jadi ini sering terjadi pasien post-op akan terjadi gambarnya akan terjadi hipoalbumin ya. Nah, yang jadi problem, kadang-kadang kita memberikan, sering terjadi di pasien kita, albuminnya kurang, kita fokus memberikan albumin, ternyata albumin tidak naik-naik. Kita lupa, padahal pada saat kita membutuhkan albumin tadi, kita juga harus memberikan nutrisi kalori lain selain karbohidrat, selain protein yang cukup. Karena kalau nutrisi dari karbohidrat atau yang lainnya tidak diberikan cukup, maka protein yang kita berikan akan dipecah menjadi energi. Jadi artinya kita memberikan albumin infus, ternyata albumin tidak naik karena fokusnya adalah kita lupa memberikan energi lain. Jadi kadang kita dapat problem pasien di ruangan dengan hipoalbumin. Kita fokus memberikan albumin langsung dengan transfusi albumin,
ternyata kita tidak pernah mendapatkan kenaikan yang signifikan. Itu prosesnya adalah kita lupa memberikan kalori dari karbohidrat yang cukup, sehingga protein yang kita masukkan tadi itu dipecah menjadi kalori. Jadi supaya albumin yang kita masukkan bisa meningkatkan albumin yang cukup, kita juga harus memberikan kalori lain selain dari protein. Jadi artinya karbohidratnya masih cukup. Jadi harus berkesinambungan di sini. Jadi jangan fokus satu saja, tapi tanpa memperhatikan yang lain. Boleh slide? Pada mekanisme trauma, kita mengenal ada dua fase, yaitu F fase dan flow fase. Pada F fase ini kita tidak boleh memberikan full nutrisi karena terjadi hipometabolisme. Sedangkan pada flow fase itu terjadi peningkatan hipermetabolisme. Jadi pada F fase itu terjadi biasanya kira-kira 2-3 hari setelah injury atau setelah trauma. Kemudian dia naik berlahan sampai kemudian normal pada 7-14 hari setelah operasi pada flow fase. Jadi di sini dengan konsep F fase dan flow fase ini, maka pada awal-awal trauma sebaiknya jangan diberikan full kalori. Tapi kita biasanya memakai 3-1/4 dari total kebutuhan kalori. Nanti pelan-pelan akan naik perlahan sampai hari keempat kita bisa memberikan full nutrisi kebutuhan harian. Jadi dengan melihat F fase dan flow fase tadi. Slide berikut. Jadi tadi kita lihat ya, yang fase F fase tadi itu adalah fokus kita adalah mengatasi shocknya. Jadi pada fase F fase, jadi terjadi hipokatabolisme. Jadi pada saat 3-4 hari dari awal injury atau pembedahan, fokus kita adalah bagaimana mengatasi hypovolemic shock. Jadi dia akan terjadi gambaran terjadi cardiac output menurun, oksigen kebutuhannya menurun, kemudian blood vessel menurun, tisu perfusi jaringan menurun, ya. Jadi metabolic rate-nya menurun. Nah, pada saat ini tidak dianjurkan pemberian nutrisi yang full. Karena kalau kita memberikan nutrisi full pada awal pada fase F fase, maka akan terjadi metabolisme akan berlebihan ya. Terus kemudian justru akan menyebabkan membebankan kepada jaringan. Karena fokus kita pada F ini adalah mengatasi shocknya. Meskipun F fase dan flow fase tinggi rendahnya dan lamanya tergantung dari berat ringannya injury. Slide berikut. Pada fase flow fase ini adalah kebalikan dari jadi justru di sini kita harus banyak memberikan nutrisi. Jadi pada flow fase ini kita harus banyak memberikan nutrisi yang full, terutama protein. Karena mulai ini katoknya meningkat, glukokortikoidnya meningkat, semuanya pada peningkatan sehingga sudah mulai metabolismenya meningkat. Pada fase ini, kalau kita tidak memberikan nutrisi yang cukup, maka pasien lama-lama akan jatuh dalam malnutrisi. Slide. Ya, jadi ini adalah gambaran dari kebutuhan nitrogen atau kebutuhan protein. Jadi dilihat pada makin berat traumanya, makin berat injurinya, maka dia makin banyak kebutuhan proteinnya. Jadi kurvanya tetap bentuknya, tapi tinggi rendahnya, jadi F fase dan flow fasenya kira-kira kurang lebih sama. Tetapi tinggi rendahnya tergantung dari beratnya trauma. Jadi biasanya pada F fase, flow fase itu perubahan di 3-4 hari, kemudian dia ujung dari trauma tadi itu biasanya di 14 hari, kemudian melandai sampai di kira-kira 30 hari sampai 40 hari. Basal metabolic rate akan meningkat, jadi pada injury biasanya pasiennya juga
tidak banyak traumanya dan persiapan yang baik, biasanya basal metabolitemnya juga dan kebutuhan detergennya akan tidak sebanyak pada pasien-pasien yang mengalami trauma berat dan mengalami sepsis yang berat. Jadi pada pasien yang elektif, nutrisi preoperasi itu sangat penting untuk mengurangi kebutuhan dari nitrogen basalnya. Jadi ini kita bagaimana mengetahui kebutuhan kalori mungkin sudah sering ya. Jadi bisa dengan kalorimetri, dengan Harris Benedict, atau dengan dipakai patokan 25-30 kalori per kilogram badan per hari. Ini terserah mau pakai yang di mana. Makin ke atas makin detail, makin ke bawah makin simple. Jadi artinya kita punya patokan untuk menentukan berapa kebutuhan kalorinya. Karena kalau kita salah dalam memperhitungkan, terjadi overfeeding. Overfeeding apa yang terjadi? Terjadi hiperglikemi, terjadi segala macam problemnya. Yang jadi masalah adalah kalau terjadi hiperglikemi dan hiperkapni, maka proses penyembuhan lukanya akan kurang bagus. Kemudian pada hiperkapni, ini biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan di paru sebelumnya, maka dia memperberat pernapasannya. Jadi karena CO2 yang banyak yang mesti dikeluarkan, maka dia akan membebankan pada pasien-pasien yang sudah mempunyai gangguan paru sebelumnya. Jadi perhitungan nutrisi yang tepat itu mengurangi komplikasi dari metabolik tadi. Jadi istilahnya itu overfeeding, terlalu banyak yang kita berikan. Atau kita salah yang diberikan. Terlalu banyak, terlalu berlebihan di satu bahan tertentu juga tidak boleh. Jadi prinsipnya, karbohidrat itu sebaiknya diberikan 30-40 dari total kebutuhan kalori. Atau minimal 100 gram per hari untuk mengurangi ketosis. Jadi kemudian kalau diinfus, mana minimal dia harus diberikan 5 mg per kilo per menit, dia tidak boleh terlalu cepat juga. Karena kalau gula per infus diberikan terlalu cepat, nanti problemnya adalah terjadi hiperkapni tadi. Hiperkapni berarti napasnya yang terlalu cepat. Karena dia ingin mengeluarkan CO2, akibatnya beban pada paru-parunya lebih. Kemudian kalau karbohidratnya terlalu tinggi, juga tadi terjadi hiperkapni tadi. Jadi idealnya adalah pada saat ini karbohidrat dibutuhkan adalah 30-40% dari total kebutuhan kalori. Sisanya nanti dimasukkan sebagai protein dan lemaknya. Jadi tadi lemak tadi kita rekomendasikan 20-35% dari total kalorinya. Nah, jangan lupa kita juga mesti memonitor bagaimana kelebihan dari triglyceridnya, kemudian hati-hati dengan pemberian infus lipid, karena infus lipid itu biasanya osmolitasnya cukup tinggi. Jadi kita lihat kalau dia diberikan vena perifer itu tidak bisa menerima osmolitas lebih dari 900 milismol. Jadi kalau dia pakai sentral, jadi pakai CVV segala macam, itu kita bisa osmolitas sampai 900. Tetapi kalau kita diinfus terus kemudian infus di perifer, kita perhatikan infusnya osmolitasnya berapa. Kalau osmolitasnya terlalu tinggi, dia cepat plebitis, cepat kita ganti. Caranya supaya mengurangi plebitis dengan cairan lain. Jadi kita masih hitungkan kebutuhan kalori dan kebutuhan cairannya. Biasanya kalau kita lipidnya terlalu kental, kita bisa boleh diencerkan, artinya 2 dengan 3W, dengan cairan lain osmolitas dari cairannya. Karena kalau tidak, maka baru hari sudah plebitis. Jadi problemnya di situ. Beda kalau kita memberikan infus sentral ya. Kalau infus sentral kita bisa sampai lebih dari 900 osmolitasnya lebih dari 900 masih bisa diterima. Ini ada rekomendasi untuk proteinnya. Jadi memang 20-30% total kalori pada saat stres. Jadi kira-kira 1,2 sampai total kebutuhan kalori dihitung, terus kemudian 30%-nya dari protein, 30% dari lemak, sisanya dari karbohidrat. Jadi 40-30-30 biar lebih gampang menghitungnya ya. Terus kemudian tadi pada pertama pada pada fase awal itu tidak boleh diberikan full. Kalau kebutuhannya 1.500 maka
hari pertama, hari kedua kalori dulu sampai total. Jadi ini ya, jadi ini kebutuhan protein ya pada stress level, kemudian pada moderat, pada severe ya. Jadi terlihat perbedaannya bahwa makin banyak atau makin besar traumanya, maka kebutuhan dari protein juga akan makin besar. Jadi lihat dari gambaran ini, jadi kita bisa menilai pada pasien di ruangan, pasien ini traumanya hebat tidak, atau kemudian dia ada tanda-tanda sepsis tidak, traumanya besar tidak. Makin besar trauma dan makin besar operasinya, maka kebutuhan proteinnya akan meningkat sesuai dengan gambar tabel di bawah ini. Jangan lupa kita juga memberikan nutrisi yang untuk mengurangi imun ya. Jadi inflamasi ya. Jadi bisa arginin, terus kemudian RNA, glutamin. Ini jangan lupa diberikan. Tapi harus diingat timing dari pemberian dari nutrisi yang untuk mengurangi inflamasi. Ini sebagusnya diberikan sudah mulai hari ketiga keempat. Jadi jangan dari awal diberikan langsung full seperti ini. Karena pada seperti glutamin segala macam ini seperti pisau bermata dua. Timing kita tidak tepat justru akan seperti memberikan bensin pada api ya. Jadi kalau pada fase-fase awal udah kita berikan glutamin segala macam, itu justru memberikan inflamasi yang berlebihan. Jadi idealnya pada fase-fase awal itu kita fokusnya adalah untuk menghilangkan shock dulu. Setelah hari ketiga keempat kita mulai memberikan nutrisi lengkap dengan mengevaluasi respon dari pasien kita. Karena pasien kita secara umum kalau diberikan susu itu kadang-kadang ada respon yang bagus, tidak bagus. Terus kemudian kita memberikan nutrisi juga kita lihat responnya. Apakah dengan diberikan nutrisi tadi itu terjadi peningkatan metabolisme berat. Jadi sebagai tenaga medis yang berhubungan dengan pasien, kita betul bisa harus melihat bagaimana respon pasien, bagaimana kemudian yang kita berikan ini sudah sesuai atau tidak, itu kita evaluasi. Karena tidak bisa digeneralisasi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi kita istilah sekarang adalah individual terapi. Jadi kita lihat respon dari pasien, respon dari pemberian itu juga menentukan. Yang penting lagi adalah kita sistemnya early feeding. Jadi begitu pasien sudah bisa ususnya berfungsi, maka secepatnya kita berikan nutrisi. Jadi definisi early feeding adalah kalau kita diberikan 24 sampai 48 jam setelah trauma atau setelah operasi atau setelah injury. Tetapi kalau pada pasien-pasien operasi yang tidak mengganggu dari gastrointestinal, yang tidak ada pemotongan usus segala macam, itu bisa lebih cepat. Terus kemudian kalau traumanya itu kira-kira tidak terlalu mengganggu gastrointestinalnya, atau kalau terpasang NGT-nya tidak ada residu yang banyak, maka kita bisa berikan early feeding. Jadi segera diberikan early feeding. Tujuan kita apa diberikan early feeding? Itu untuk kalau pada pasien trauma itu terjadi gangguan pada mikrofilinya, kemudian intestinal badannya terganggu. Jadi dengan memberikan early feeding tadi diharapkan memberikan normal pada mikrofili, terus kemudian memberikan imun pada mukosa akan meningkat. Terus kemudian dengan early feeding tadi sebetulnya akan banyak mengurangi morbiditas dan morbiditas karena kekurangan nutrisi. Jadi enteral nutrisi sebetulnya begitu usus bisa dipakai, kita segera berikan nutrisi per oral karena banyak keuntungan. Kemudian pada saat dibandingkan dengan nutrisi yang menggunakan parenteral atau per infus. Jadi kalau kita memberikan nutrisi per oral itu secara umum dia akan mengurangi risiko demam,
kemudian dia akan meningkatkan imun, kemudian untuk mengurangi resiko sepsis. Kemudian yang paling penting lagi pada fase BPJS ini cost-nya lebih murah kalau kita berikan makan per oral dibandingkan dengan per infus. Jadi kemudian kita juga bisa mengevaluasi dari pemberian nutrisi itu secara langsung. Jadi kita lihat kalau pasiennya diberikan nutrisi per oral itu responnya bagaimana, baik atau kurang atau bagaimana, atau dia toleransi dengan makan yang kita berikan apa tidak. Bagaimana sih kita yang berikan early feeding? Jadi kita slow dulu, jadi start slow, go slow istilahnya ya. Jadi kita mengharapkan bahwa kira-kira kalau kita pakai NGT, pasiennya kita berikan dengan FAM ya, atau dengan gravity. Jadi tidak boleh langsung diberikan dengan di spool NGT dengan cepat, tidak boleh karena risiko aspirasinya besar. Jadi kita bisa berikan dengan FAM atau kita istilah kalau di luar dengan gravity, jadi pelan-pelan diberikan. Terus kemudian pada pasien yang diberikan nutrisi itu jangan lupa kalau pasiennya kita posisi duduknya agak lebih ditinggikan supaya tidak terjadi aspirasi. Diharapkan adalah nutrisi yang diberikan sudah diserap di atas, artinya diminum sudah diserap. Jadi awal-awal itu bagusnya clear fluid atau diberikan glukosa murni. Oke, slide-nya balik dulu ya. Oke. Jadi kita berikan kapan? Kita berikan 24/8 jam setelah operasi. Dengan asumsi bahwa hemodinamik terus stabil. Kalau hemodinamiknya belum stabil, maka fokus kita tetap bagaimana menstabilkan hemodinamik. Jadi shocknya kita atasi dulu. Jadi juga jangan pada pasien masih takikardi, kemudian tekanan darahnya masih turun, udah kita berikan nutrisi yang full atau nutrisi yang berat, itu juga mengganggu dari ususnya ya. Pada pasien dengan shock, maka splanik perfusinya atau aliran darah ke ususnya akan menurun. Akibatnya apa? Kalau aliran darahnya menurun di ususnya, maka terjadi gastroparese atau mortalitas ususnya akan berkurang. Sehingga kalau pada pasien yang shock kita berikan nutrisi yang cukup banyak, itu membebankan pada ususnya karena usus tidak bergerak, karena pada saat shock itu aliran darah diutamakan ke organ-organ vital, jadi seperti otak ya. Jadi usus bukan tempat organ yang dipertahankan pada saat shock. Jadi akibatnya pada shock tadi itu perpulsi darah ke intestinalnya terganggu sehingga absorpsinya dan mortalitasnya terganggu. Kemudian bagaimana nutrisi yang bagus? Nutrisi bagus itu kita bisa belikan dengan adanya glutamin, arginin ya, atau istilahnya kelompok BCAA, branching amino acid ya. Jadi tapi ini harus diingat, ini diberikan idealnya adalah setelah 48 jam. Jadi artinya setelah hari ketiga keempat pasca trauma atau pasca operasi. Karena tadi itu kita melihat pada fase-fase awal dalam fase F fase, belum fase flow ya. Kalau pada flow fase, metabolisme meningkat, maka nutrisi-nutrisi support tadi sebaiknya mulai diberikan kalau pasiennya sanggup atau mampu. Nah ini kita lihat ya, jadi yang terbaru kita bicara tentang ERAS, Enhancement ya Recovery After Surgery. Jadi bagaimana sih kita pasien setelah pembedahan itu memberi recovery yang baik? Ini mencakup preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Ini yang saya lingkari khusus untuk yang kira-kira bicara nutrisi. Jadi ada persiapannya, itu ada bicara persiapan pembedahan, obat-obatan segala macam ya. Ini kita lihat dulu biasanya yang konvensional kita nggak berikan minuman yang karbohidrat ya. Nah sekarang sebaiknya kita beri minuman yang ada karbohidratnya. Jadi kalau pasien sebelum operasi itu disuruh minum gula ya. Supaya apa? Tadi menghindarkan hiperglikemi tadi, terus kemudian memberikan kesadaran yang lebih bagus. Jadi kalau dulu kita minum karbohidrat nih, sekarang kalau bisa disarankan minum karbohidrat sebelum puasa. Kemudian dulu kita biasanya puasa sampai 8, sekarang kita biasanya
untuk yang makanan padat itu 6 jam, tapi kalau cuman air atau clear feed itu bisa sampai 2 jam sebelum operasi masih bisa kita laksanakan. Artinya memberikan minum lebih dekat, jangan kayak dulu jauh sekali sebelum puasa sampai 10 jam, 8 jam juga tidak boleh. Ini adalah salah satu yang jadi pada ERAS itu program untuk bagaimana recovery after operasinya itu lebih cepat. Terus kemudian pada ERAS ini untuk yang nutrisi biasanya tadi pasien segera dimobilisasi dan segera enteral nutrisi. Jadi begitu ususnya peristaltiknya bagus, tidak ada reseksi usus, maka segera diberikan nutrisi. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang diharapkan bisa meningkatkan respon atau pemulihan dari pasien. Jadi memang ada banyak hal ya. Jadi salah satu yang saya lingkarin di sini adalah khusus untuk bicara nutrisinya. Slide berikut. Ya, jadi apa sih yang kita tadi sama yang tadi, cuman lebih diringkasnya. Jadi kalau bisa puasanya nggak terlalu lama lagi. Jadi dulu sampai 8 jam, 10 jam. Sekarang mungkin kalau operasinya jam 10 pagi, mungkin jam 6 pagi bisa makan dulu, bisa minum dulu ya. Zaman dulu operasinya pagi, tengah malam udah dipuasakan. Jadi ya udah terlalu lama puasa. Terus kemudian pemberian karbohidrat tadi. Jadi kalau bisa sebelum ini disarankan minum yang manis dulu. Terus kemudian segera early oral nutrisi. Jadi kalau begitu ususnya bisa dipakai, segera kita gunakan. Meskipun dengan melihat respon dari pasien ya. Terus segera mobilisasi. Biasanya memang kalau pasien kita di masyarakat kita di Indonesia itu adalah mereka jarang minum susu. Jadi kadang-kadang kalau diberikan susu yang ini dia suka diare, tidak tahan nek ya. Itu karena memang kita tidak terbiasa minum susu dari rutin harian. Nah itu biasanya dengan cara lebih encer dulu diberikan. Jadi dia untuk toleransi dari dari susunya itu diberikan lebih encer daripada yang biasa. Beda kalau pada masyarakat yang memang sudah terbiasa minum susu setiap hari itu tidak problem. Nah sekarang sebetulnya banyak produk-produk yang tidak rasa susu lagi tapi rasa buah-buahan yang memberikan kalori yang cukup. Jadi dulu kita fokusnya di susu ya, tapi sekarang ternyata banyak masyarakat yang tidak suka. Jadi ada beberapa produk yang memberikan itu bukan rasa susu lagi, tetapi dia rasa buah-buahan supaya dia bisa ditoleransi oleh pasiennya. Karena rasa ke pasien juga mempengaruhi tentang toleransi pemberian nutrisi. Jadi pasiennya karena nggak suka dia sebetulnya. Jadi dia bukan tidak menerima, tapi karena rasanya tidak suka, tidak cocok, mungkin dia merasa bahwa nutrisinya tidak diterima. Jadi ini ya, jadi ringkasan tadi itu kalau puasa kita sampai air putih biasa sampai 2 jam sebetulnya bisa diberikan. Kemudian pada bayi kada susu ibunya sampai 4 jam sebelum operasi masih bisa diberikan ya. Jadi kemudian kalau makan berat memang harus bisa lebih bagus lebih 8 jam ya. Kemudian nah ini mesti diingat bahwa berbeda dengan zaman dulu kita operasinya kapan, kemudian puasanya terlalu lama. Oke, begitu yang saya sampaikan, materi yang saya berikan. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan atau sharing ilmu, saya persilakan.